Halo, salam semangat dan salam sejahtera untuk kita semua dimanapun kita berada. Perkenalkan, nama saya Hendrigus Darmayanto. Saya kuliah di Universitas Nusa Cendana, jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang indeks pembangunan manusia, di mana di dalam poin-poinnya itu berbicara tentang kependudukan, pengangguran, wanita, dan migrasi. Oke, baiklah, sebelum kita melanjutkan ke poin berikutnya, kita melihat dulu data indeks pembangunan manusia pada tahun 2019 ya. Jadi kita lihat di sini data indeks pembangunan manusia dari Badan Pusat Statistik. Nah, saya melihat di sini saja data indeks pembangunan manusia secara nasional dan bagaimana dengan provinsi Nusa Tenggara Timur. Nah, untuk indeks pembangunan manusia di nasionalnya itu mencapai 71,92. Nah, untuk NTT sendiri indeks pembangunan manusianya itu mencapai 65,23. Nah, itu di provinsi NTT. Nah, untuk pencapaian peringkat indeks pembangunan manusia di Indonesia itu, nah, yang provinsi yang menduduki peringkat pertama indeks pembangunan manusia itu DKI Jakarta. Nah, untuk provinsi NTT, itu kita di peringkat 32 untuk pembangunan indeks manusianya berdasarkan data Badan Pusat Statistik. Kita melihat data indeks pembangunan manusia tadi, baik itu tingkat nasional maupun tingkat provinsi. Adapun variabel-variabel untuk mengukur indeks pembangunan manusia. Yang pertama itu aspek kesehatan, yang kedua aspek pendidikan, yang ketiga itu aspek ekonomi. Aspek kesehatan ini berbicara tentang sanitasi, yang kedua kurang gizi, yang ketiga akses terhadap air minum, yang keempat itu akses menggunakan tenaga medis. Nah, dari aspek pendidikannya itu sendiri, kita berbicara tentang literasi, anak putus sekolah, terus akses memperoleh pendidikan usia dini. Dari aspek ekonominya itu juga sendiri, kita berbicara tentang bagaimana tingkat pendapatannya, dan yang kedua tingkat konsumsinya serta tabungan. Saya akan menjelaskan tentang kependudukan dan pengangguran. Berbagai permasalahan penduduk yang kita ketahui, yang pertama itu adalah persebaran penduduk tidak merata. Yang kedua itu laju pertumbuhan penduduk masih relatif tinggi. Yang ketiga itu beban tanggungan masih relatif tinggi. Yang keempat itu angka kemiskinan dan pengangguran itu masih relatif tinggi. Nah, yang kelima itu adalah pendapatan per kapita masyarakat masih menurun. Yang keenam, yang ketujuh, enam itu adalah yang berkaitan dengan produktivitas penduduk yang mengakibatkan kualitas penduduk itu semakin menurun. Berkaitan dengan pengangguran. Di sini pengangguran dapat dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama itu pengangguran berdasarkan menurut jam kerjanya. Yang kedua itu pengangguran menurut penyebabnya. Nah, pengangguran menurut jam kerjanya itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama itu pengangguran terbuka. Pengangguran terbuka di sini menjelaskan bahwa angkatan kerja yang tidak mempunyai pekerjaan sama sekali. Nah, yang kedua itu pengangguran setengah atau setengah pengangguran. Di sini menjelaskan bahwa angkatan kerja yang bekerja kurang dari 35 jam, di mana jika seseorang dikatakan tidak menganggur itu jika ia memperoleh pekerjaan itu mencapai 35 jam per minggu. Nah, yang ketiga itu pengangguran terselubung. Nah, pengangguran tersebut terselubung di sini ia bekerja itu angkatan kerja yang tidak bekerja secara optimal. Nah, yang kedua tadi itu pengangguran yang berdasarkan menurut penyebabnya. Pengangguran menurut penyebabnya itu dibagi lagi menjadi 5 bagian. Yang pertama itu adalah pengangguran struktural. Pengangguran struktural itu dipengaruhi oleh karena ada perubahan struktur ekonomi, sehingga perubahan juga terjadi pada tenaga kerja, di mana perubahannya itu tenaga kerjanya itu beralih untuk bekerja. Nah, yang kedua itu adalah pengangguran konjuktur. Pengangguran konjuktur itu diakibatkan karena siklus
perekonomian. Nah, jika siklus perekonomian itu berubah, maka terjadilah pengangguran, sehingga pengangguran yang bekerja sebelumnya itu tidak dapat dikerjakan lagi karena tidak sesuai dengan skill yang mereka punya. Nah, yang ketiga itu adalah pengangguran sukarela. Nah, pengangguran sukarela itu angkatan kerja yang mempunyai pekerjaan tetapi dia sendiri tidak mau bekerja. Nah, itu yang namanya pengangguran sukarela. Jika seseorang itu mempunyai pekerjaan tetapi dia sendiri tidak mau bekerja, nah itu yang namanya pengangguran sukarela. Dia semaunya dia ingin bekerja maupun tidak bekerja. Nah, yang keenam itu adalah pengangguran musiman. Nah, pengangguran musiman di sini dipengaruhi oleh perubahan musim. Misalnya sekarang musim kemarau. Nah, terjadilah perubahan tenaga kerja, di mana tenaga kerja yang pada musim hujannya itu bekerja di bidang pertanian, pada saat musim kemarau semua hasil panen mereka diberhentikan karena tidak ada air hujan untuk bisa memproduksi hasil pertanian mereka. Nah, disinilah mereka berubah, atau disinilah tenaga kerja dapat berhenti karena perubahan musim. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi pengangguran, yang pertama itu adalah mendirikan lapangan pekerjaan, balai lapangan pekerjaan. Yang kedua itu adalah memberikan bantuan modal kepada usaha mikro, kecil, menengah, ke atas. Yang ketiga itu adalah meningkatkan mobilitas tenaga kerja. Dan yang keempat itu adalah mempercepat informasi berkaitan dengan lapangan pekerjaan. Nah, yang berikutnya saya akan menjelaskan juga tentang migrasi. Nah, migrasi itu sendiri yaitu perpindahan penduduk dari suatu tempat ke tempat lain. Nah, ada dua komponen yang berkaitan dengan migrasi. Yang pertama itu adalah migrasi sementara, dan yang kedua itu adalah migrasi menetap. Nah, migrasi sementara di sini dia menjelaskan bahwa seseorang yang berpindah tempat penduduk selama menetap itu selama kurang dari 6 bulan. Nah, itu namanya migrasi sementara. Nah, migrasi menetap itu dia menetap di suatu tempat itu lebih dari 6 bulan. Nah, kalau lebih dari 6 bulan ya teman-teman, berarti itu yang namanya migrasi menetap. Migrasi itu sendiri dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah migrasi internasional, yang kedua migrasi tradisional. Nah, migrasi internasional itu berbicara tentang imigrasi, emigrasi, maupun repatriasi. Nah, untuk emigrasi adalah seseorang yang dari dalam negeri ingin keluar negeri, baik untuk pekerjaan maupun yang hal-hal yang lainnya. Nah, untuk imigrasi, seseorang wisatawan yang datang dari luar negeri ingin masuk dan menetap di dalam negeri, itu namanya imigrasi. Nah, repatriasi sendiri berbicara tentang seseorang yang dulunya warga masyarakat dalam negeri yang bekerja di luar negeri ingin kembali lagi ke dalam negeri. Nah, itu yang namanya repatriasi. Nah, yang kedua itu tadi berkaitan dengan migrasi nasional. Migrasi nasional itu berbicara tentang urbanisasi, transmigrasi, dan remigrasi. Nah, untuk urbanisasi sendiri itu berbicara tentang perpindahan penduduk dari desa ke kota. Nah, seseorang yang berpindah penduduk dari desa ke kota itu yang namanya urbanisasi. Nah, kalau transmigrasi, seseorang yang berpindah penduduk dari yang penduduk sebelumnya itu ramai ke penduduk yang sepi, itu namanya itu transmigrasi. Nah, dia transmigrasi, perpindahan dari penduduk yang dari tempatnya ramai ke tempat yang sepi. Nah, yang berikut itu adalah remigrasi. Remigrasi ini perpindahan penduduk yang dulunya dia bertempat tinggal di suatu tempat itu, tiba-tiba dia kembali ke daerah asalnya. Nah, itu namanya remigrasi. Nah, setelah kita berbicara tentang dua aspek itu tadi, kita melihat bahwa bagaimana faktor mengapa seseorang itu melakukan migrasi. Ada faktornya. Yang pertama itu karena kualitas hidup. Kadangkala seseorang yang ingin berkualitas hidup yang tinggi, dia akan berpindah penduduk mencari gaya hidup, umpamanya gaya hidup di kota, karena di kota itu lebih banyak fasilitas-fasilitas umum yang memadai. Nah, yang kedua itu adalah tingkat UMR-nya. Nah, tingkat UMR di kota itu lebih besar sehingga orang dapat melakukan urbanisasi. Nah, yang ketiga itu adalah tingkat keamanan sosial maupun politiknya. Kalau seseorang itu
aman di suatu tempat, berarti otomatis dia akan menetap di tempat itu tersebut. Kalau seseorang merasanya tidak nyaman, berarti dia melakukan migrasi ke suatu wilayah tertentu. Nah, itu adalah faktor pendorong mengapa orang itu melakukan migrasi. Nah, bagaimana dampaknya migrasi tersebut? Nah, dampaknya migrasi tersebut, nah, kalau kita melihat dari penduduk dari luar negeri memasuki suatu wilayah itu, contohnya itu berkaitan dengan sosial budayanya itu sendiri. Misalnya budaya pribumi itu dapat dipadukan dengan budaya dari luar, dipengaruhi oleh budaya dari luar. Itu adalah dampak dari sebuah migrasi. Nah, oleh karena itu berbagai upaya yang dilakukan untuk mengatasi migrasi itu harus meningkatkan kualitas dan tempat kerja yang memadai di suatu wilayah tersebut. Nah, adapun fenomena lain dalam mengatasi urbanisasi atau mengapa orang melakukan urbanisasi itu, yang pertama itu bencana alam. Bencana alam itu dapat melakukan seseorang itu untuk melakukan perpindahan penduduk dari tempat sebelumnya ke tempat lain, itu karena bencana alam, misalnya tidak nyaman dengan keadaan alam di situ, makanya dia berpindah tempat.